Ya, salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama dengan saya Kiko Najibah dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Tjaniago, melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Kegiatan tersebut untuk meninjau langsung kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan yang ada di Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Bertempat di Hanggar Skuadron 32 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Tjaniago disambut dengan upacara militer. Dilanjutkan salam prajurit. Kunjungan kerja dan peninjauan Menko Polkam Republik Indonesia ke Lanut Abdul Rahman Saleh Malang ini untuk meninjau langsung kesiapan personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Satu persatu alutsista yang dipajang di Hanggar Skadron 32 ini ditinjau langsung dan berdialog dengan Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsma TNI Reza RR Sastra Negara. Dalam sambutannya di depan prajurit, Menko Polkam menegaskan bahwa kesiapan TNI bukan sekedar agenda rutin, melainkan kebutuhan mutlak di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu. Kesiapan tempur tidak hanya diukur dari keberanian prajurit, tetapi juga kesiapan fisik, dukungan alutsista, dan logistik yang memadai. Ada kesalahan yang menurut saya sangat fatal dipandang oleh saya sebagian orang-orang di Indonesia ini menganggap bahwa orang sejauh mengapa harus kita banyak anggaran kepada kepentingan pertahanan. Anggapan ini sangat salah karena perang itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tidak berdasarkan dan tidak ada alasan apapun mengatakan bahwa kita tidak siap, kita belum siap, maka perang tidak ada. Tidak ada. Justru pada saat kita lihat bahwa kita tidak siap, dia lakukan. Nah, untuk itulah maka saya ingin melihat dan mendengar semua keadaan yang ada di bandara udara sebelum nanti saya terlihat di Melayu
Bencana alam sepanjang tahun ini diduga akan banyak terjadi. Sementara itu, Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsma TNI Reza RR Sastra Negara menyampaikan jika tingkat kesiapan operasional alutsista saat ini berada di atas rata-rata meskipun secara struktural alutsista berada di bawah kendali Komando Operasi Udara atau Koopsud. Lanut terus melakukan pembinaan dan dukungan optimal terhadap personel serta fasilitas pangkalan. Bapak Menko Polkam berkenan mengunjungi Lanut Abdul Rahman Saleh, di mana rekan-rekan tahu bahwa ada 3 alutsista yang beroperasi di Lanut Abdul Rahman Saleh, yaitu Hercules dan Super Tucano. Tujuan beliau tentunya untuk melihat sejauh mana kesiapan alutsista kita untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan baik operasi maupun kegiatan-kegiatan pemerintah yang memang secara kesiapan harus terjaga. Dan tadi sudah kita laporkan kesiapan yang kita miliki dan kesiapan baik alutsista maupun awak pesawat yang kita miliki beserta dengan Pascat yang ada di Lanut Abdul Rahman Saleh. Tentunya setelah mendapat arahan dari Bapak Menko, yang kita bisa ambil adalah bahwa kita terus harus menyiapkan kesiapan kita dengan baik secara optimal, sehingga apabila ada satu perintah operasi yang harus dilaksanakan, maka alutsista maupun personil Pascat yang Abdul Rahman Saleh bisa mendukung operasi itu dengan baik. Saya rasa itu aja, dan tentunya merupakan kehormatan bagi Abdul Rahman Saleh bisa mengenai kunjungan beliau, sehingga ada satu motivasi dari beliau yang langsung ditujukan kepada prajurit yang menyambut, sehingga kita semangat berjuang para prajurit untuk bangsa tetap terjaga dan bisa meningkat harapan hidup. 3 jenis alutsista strategis yang berada di Lanut Abdul Rahman Saleh Malang, diantaranya pesawat angkut C-130 Hercules, Kasa-212, dan pesawat tempur EMB 314 Super Tucano. Ketiga armada ini berperan penting dalam mendukung mobilitas pasukan, operasi militer, serta penanganan situasi darurat di seluruh wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komando Distrik Militer atau Kodim 0818 Malang Batu mengawali gerakan Indonesia Asri, Aman Sehat Resik Indah dengan melakukan bersih pantai Balikambang. Gerakan ini sebagai upaya sistematis menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan di ruang publik. Upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bersih di seluruh tanah air, Komando Distrik Militer atau Kodim 0818 Malang Batu menggelar aksi bersih-bersih pantai Balikambang, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Gerakan Asri Aman Sehat Resik Indah merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten, kota, dan Forkopimda seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan personil TNI, Polri, termasuk dari Kodim 0818 Malang Batu, institusi di lingkungan Pemkab Malang, pelajar, serta masyarakat umum. Aksi ini diawali dengan apel yang dipimpin Kasdim yang mewakili Komandan Kodim 0818 Malang Batu. Kasdim 0818 Malang Batu, Mayor JSI atau Korps Zeni Sultoni dalam sambutannya menyampaikan, dipilihnya Pantai Balikambang ini merupakan wahana destinasi kebanggaan Malang. Dengan bersih-bersih diharapkan dapat mengundang daerah lain untuk melakukan kegiatan yang sama dengan tetap menjaga kelestarian pantai. Salah satu program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam rangka kegiatan ASRI. ASRI itu adalah aman, sehat, resik, indah. Terutama adalah resik-resik di pantai. Dan kebetulan juga tempat yang kita laksanakan ini adalah di Pantai Balikambang. Karena Pantai Balikambang ini merupakan wahana destinasi
pariwisata khususnya kebanggaan Malang. Sementara itu, Bupati Malang Muhammad Sanusi mengatakan, gerakan ASRI yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dan dilaksanakan di Kabupaten Malang tersebut dapat berkelanjutan sehingga komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata bisa terrealisasi. Kegiatan ini ditunjukkan agar kita semua dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan yang sama di tempatnya masing-masing sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, dan aman di seluruh Indonesia. Kegiatan ini adalah menindaklanjuti perintah Presiden ketika diadakan Rakor Nas Forkopimda se-Indonesia. Pak Presiden menginstruksikan kepada semua jajaran Forkopimda untuk melaksanakan Korpi gerakan asli, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Maka diperintahkan oleh Presiden semua kepala daerah untuk mengadakan resik-resik utamanya di tempat wisata. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Wali Kota Nur Rohman melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan sebanyak 137 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 99 pejabat administrator dan pejabat pengawas, 7 pejabat fungsional, serta 31 kepala sekolah yang digelar di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Wali Kota Nur Rohman melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan sebanyak 137 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu. Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 99 pejabat administrator dan pejabat pengawas, 7 pejabat fungsional, serta 31 kepala sekolah yang digelar di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Dalam sambutannya, Wali Kota Nur Rohman menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di masa kepemimpinan bersama Wakil Wali Kota, Heli Suyanto. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting yang syarat tanggung jawab. Nur Rohman juga menegaskan bahwa pelantikan ini dilakukan melalui proses evaluasi dan uji kompetensi berbasis sistem merit ASN dan telah disetujui tim penilai kinerja ASN sehingga setiap pejabat yang dilantik merupakan individu yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mengemban tugas. Wali Kota Nur Rohman kembali menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, terutama dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Ia mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Batu. Batu Sai. Pejabat administrator dan pengawas di eselon 3 dan 4 ya, eselon 3 dan 4 itu saya sampaikan tadi, ini adalah lapisan manajerial di masing-masing SKPD ya. Setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan pergeseran di JPTP di eselon 2, maka untuk supaya manajerial yang terbangun nanti itu betul-betul semakin solid dan mampu melakukan akselerasi, maka ini diperlukan rolling, refresh posisi-posisi tertentu supaya bisa melakukan percepatan terhadap realisasi visi dan misi Batu Sai. Kemudian ada pejabat fungsional yang memang dia sudah mengikuti uji kompetensinya dan memang ketentuannya ya memang harus segera dilantik karena memang mereka bergeser di fungsional. Yang ketiga ada 31 kalau salah ya kepala sekolah yang selama ini ada kekosongan supaya juga ada kepemimpinan yang definitif di masing-masing sekolah. Karena ketika kepala sekolah dijabat oleh PLP, PLH, PJ, dan sebagainya tentu tidak bisa maksimal dalam menerjemahkan rencana kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga bagaimana implementasi visi misi Batu Sai juga.
Ditambahkan keputusan ini diambil tidak secara sembarangan, semua melalui evaluasi dan uji kompetensi, sehingga ini dipastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan strategis adalah pribadi yang berkualitas, berintegrasi, dan siap bekerja. Untuk kepala sekolah yang turut dilantik, Wali Kota berharap agar mampu menghadirkan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan serta membangun lingkungan sekolah yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sebagai ASN, tidak hanya menjalankan rutinitas harian saja, diharapkan dapat lahir inovasi sehingga kedekatan dengan masyarakat dapat terjalin yang didukung oleh semangat pelayanan yang tulus demi kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan usai jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agronews.